welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia. Di channel YouTube ini teman-teman bisa menemukan berbagai konten seputar lifestyle, ide weekend seru, intip karir, dan juga intip study. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu karena kedepannya aku masih akan sharing tentang berbagai hal yang pastinya berguna dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kalau misalnya teman-teman belum connect sama aku di Instagram ataupun di TikTok, aku juga ada Instagram dan TikTok @franciscasonia. Kalian boleh banget buat follow. Dan di kesempatan sebelumnya kan aku sempat sharing tentang tips dari aku untuk menghadapi seleksi bakat skolastik LPDP gelombang 1 tahun 2023 yang membuat aku itu bisa one shot atau sekali coba aja itu langsung lolos. Nah, di kesempatan kali ini karena banyak juga nih di DM Instagramku tuh yang request Kak Sonia bagi-bagi tips dong buat tes atau seleksi substansi atau nama sederhananya adalah tes wawancara gitu ya. Itu kira-kira kisi-kisi atau tipsnya itu seperti apa? Dan di video kali ini itu aku bakal share ke teman-teman semuanya tips dari aku untuk menghadapi tes substansi atau tes wawancara di LPDP. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal, jadi kayak aku kenalan lagi juga, aku tuh sebenarnya salah satu award di LPDP yang akan berangkat ke UK atau United Kingdom di September ini. Karena aku itu dapat beasiswa full scholarship dari LPDP. Terima kasih LPDP udah mendanai buat study abroad, buat kuliah ke luar negeri untuk S2. Harapannya buat teman-teman semua yang lagi nonton video ini juga dilancarkan dalam tahapan proses seleksi LPDP-nya ya, dan bisa lolos juga untuk belajar di negara dan juga kampus yang ingin kalian tuju. Nah, oke, sekarang aku akan share ke teman-teman tips dari aku ya, yang aku alamin di interview atau tes seleksi substansi LPDP 2023 gelombang 1 kemarin. Ini bukan bocoran, jadi belum pasti apa yang aku alami itu akan sama di teman-teman, karena bisa aja regulasi di tiap tahun atau di tiap gelombang itu juga berbeda. Tapi paling enggak biar teman-teman dapat kisi-kisi atau bayangannya lah ya, kira-kira kalau menghadapi seleksi substansi itu apa aja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dilakukan, do and don'ts-nya seperti apa gitu. Aku mulai dulu dari yang pertama. Jadi untuk interview atau seleksi substansi di LPDP, itu pada umumnya jumlah interviewernya adalah 3 orang. Jadi terdiri dari 2 sampai 3 orang sih biasanya. Satu orang itu biasanya psikologi, terus satu orang itu dari akademisi atau dosen, dan juga salah satunya lagi itu dari praktisi biasanya. Tapi ketika interview LPDP, itu kita tidak diperkenankan untuk mengetahui siapa aja sih interviewer kita. Jadi bisa aja tuh mereka tuh pasang nama di Zoom adalah nama samaran. Misalnya aslinya namanya Francisca Sonia, dia tulisnya misalnya Bu Ika, misalnya kayak gitu. Itu bisa aja gitu. Jadi kayak kita itu nggak tahu identitas dari interviewer kita itu siapa. Atau bisa aja dia tulis FSR gitu, inisial namanya. Itu juga bisa banget dan emang kita nggak diberitahu. Terus tips kedua, jadi biasanya untuk interview ini itu dibagi menjadi beberapa kelompok wawancara. Kelompok wawancaranya siapa yang membagi? Tentu saja LPDP gitu. Jadi kita akan diinfokan kamu di kelompok wawancara sekian. Nah, pengelompokannya mereka itu berdasarkan bidang keilmuan. Yang aku dengar berdasarkan bidang keilmuan. Jadi misalnya aku kemarin itu aku di-assign ke kelompok 27, walaupun interviewnya itu secara individu alias satu-satu, tapi aku itu adalah interview yang rumpun ilmu studinya itu 27 gitu. Mungkin terkait marketing atau terkait bisnis, I don't know mereka klasifikasinya seperti apa. Tapi ada kemungkinan juga nih yang sama rumpunnya itu pengujinya mirip-mirip misalnya gitu kan. Karena dosen atau akademisinya dari bidang yang hampir sama lah sama kamu gitu kan. Terus yang ketiga, ini common ethics sih sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman sedang menghadapi wawancara atau tes substansi, dan teman-teman itu ditanya dalam bahasa Inggris, itu etikanya adalah teman-teman harus jawab dalam bahasa Inggris juga. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya teman-teman ditanyain dalam bahasa Indonesia, kalian harus jawabnya dalam bahasa Indonesia juga. Jadi ini sebenarnya ya nggak tertulis sih, nggak harus seperti ini gitu. Tapi ini etika lah atau common practice-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman diajak ngomong bahasa Inggris, ya jawablah dengan bahasa Inggris. Dan kalau misalnya diajak ngomong dengan bahasa Indonesia, ya jawab aja dengan bahasa Indonesia gitu. Terus nyambung juga ke tips keempat. Jadi kemarin banyak juga yang tanya nih,
Kak Sonia, kemarin seleksi substansinya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau campur-campur gitu. Jadi kalau untuk di case aku kemarin, itu aku awalnya bahasa Inggris dulu karena kebetulan aku daftarnya kan jalur beasiswa reguler LPDP luar negeri ya. Jadi pastinya interviewer kita itu akan menguji juga nih kemampuan bahasa Inggrisnya anak ini yang daftar itu kira-kira capable atau enggak untuk kuliah di luar negeri gitu kan pasti. Tapi nggak semuanya, benar-benar tergantung ke interviewernya gitu. Ada aja teman aku yang dia LPDP luar negeri juga diinterview pakai bahasa Inggris, atau ada juga yang diinterview pakai bahasa Indonesia, ada juga yang daftarnya beasiswa LPDP dalam negeri, tapi dia diinterviewnya dalam bahasa Inggris, itu juga ada gitu. Ada yang campur-campur. Nah, kalau di case aku kemarin itu aku lebih banyak pakai bahasa Inggris. Jadi kayak sekitar 70% I can say di awal itu ditanya-tanyain kenapa kamu kampus ini, kenapa ini, gitu-gitulah banyak gitu kan. Tapi dalam bahasa Inggris semua gitu. Terus kalau untuk bahasa Indonesianya sedikit sih, kayak di akhir-akhir doang aja mereka pakai bahasa Indonesia. Tapi benar-benar kembali lagi menyesuaikan ke interviewer kamu ya, jangan dijadiin patokan untuk pengalaman aku kemarin. Terus tips kelima, ini secara sikap sih, kalau misalnya teman-teman lagi diseleksi wawancara atau substansi, tips dari aku adalah teman-teman itu harus bisa berlaku tenang, pede gitu ya, tapi juga humble. Tapi kalau misalnya ditanyain gitu ya, jangan terlalu overconfident, tapi juga jangan terlalu kayak rendah diri juga. Jadi ya standar aja, humble, tetap tidak sombong, tapi juga kalau misalnya ditanyain pencapaian juga teman-teman harus bisa jawab dan jelaskan dengan jelas. Tuh. Terus tips keenam dari aku, kalau misalnya teman-teman dikasih pertanyaan, itu teman-teman harus jawab secara singkat, padat, dan jelas. Jangan jawabnya itu bertele-tele, karena apa? Interviewnya itu kan durasinya terbatas ya, jadi biasanya for your information juga, untuk interview itu durasinya kurang dari 60 menit. Jadi ada yang dapat 30 menit, ada yang dapat 40 menit, ada juga yang dapat 50 ataupun 60 menit, tapi maksimal banget itu 60 menit. Dan kemarin di case aku, itu aku diinterview sekitar 40 atau 50 menit kalau nggak salah gitu kan. Jadi dengan durasi yang terbatas, anggap aja misalnya interviewernya itu tanya 30 pertanyaan gitu kan. Berarti teman-teman bisa hitung sendiri dong kira-kira satu pertanyaan itu teman-teman punya waktu menjawab berapa. Nah, kalau tips dari aku nih, kalau misalnya teman-teman mau interview untuk kasus LPDP ini ya, seleksi substansi, satu pertanyaan itu usahakan teman-teman bisa kejawab dalam 30-45 detik aja. Kenapa? Biar pertanyaan-pertanyaan lain itu waktunya masih cukup gitu teman-teman. Karena kan sayang banget nih seandainya teman-teman itu bertele-tele, terus juga jawabnya muter-muter, nggak jelas gitu kan. Malah nanti ada poin-poin yang nggak bisa digali nih sama interviewer LPDP-nya gitu kan. Jadi kayak malah sayang aja potensi teman-teman nggak bisa keluar semua di saat satu waktu itu. Jadi lebih baik ya teman-teman kayak jawabnya secukupnya tapi harus singkat pada jelas. Jadi jelas ya, jangan sampai cuma jawabnya iya dan tidak tapi tidak memberikan reasoningnya, tidak memberikan buktinya gitu atas hal yang teman-teman sampaikan, itu juga nggak baik. I think that's all sih untuk secara general tipsnya itu dari aku ada 12. Tapi before that, sebelum interview atau tes seleksi substansi, itu sebenarnya aku juga mempersiapkan, ini another tips ya, another extra tips. Aku itu juga mempersiapkan list pertanyaan, kira-kira apa aja sih yang potensial bakal keluar, dan aku udah mempersiapkan tuh, kalau misalnya ditanya ini, aku akan jawabnya poin ini. Nggak dihafalin sama sekali. Jangan sekali-sekali interview itu dihafalin, itu kelihatan banget. Tapi at least teman-teman udah tahu, kalau misalnya ditanyain A, teman-teman akan menjawabnya seperti apa. Kalau ditanyain pertanyaan Z, teman-teman akan jawabnya apa gitu. Itu teman-teman harus siapin, dan aku itu siapin dalam bentuk Excel. Kalau misalnya nih teman-teman mau, kalau videonya rame, kalian bisa komen aja di bawah gitu. Kalau kalian mau aku share kira-kira berapa, itu tuh aku bikin sampai banyak banget guys, sampai kayak sekitar 50 probably gitu, 50 atau hampir 50, 40-an pertanyaan. Kalau misalnya teman-teman mau aku share kira-kira list-list pertanyaan yang potensial keluar di interview LPDP, tapi belum pasti semuanya keluar, cuma di case aku itu setengahnya keluar guys, kayak 21 atau 23 itu keluar. Jadi teman-teman bisa komen di bawah buat nanti aku bikinin video sharing berikutnya tentang seleksi substansi. Sekaligus buat teman-teman latihan nih kira-kira contoh pertanyaan yang bisa bakal ditanyain di seleksi substansi LPDP itu seperti apa. Jadi biar teman-teman itu ada bayangan atau ada kira-kira ya ngerti lah gitu kan
seperti apa sih yang akan ditanyain. Tapi aku juga nggak garanti kalau pertanyaan ini tuh bakal keluar, karena ini benar-benar pertanyaan yang aku sendiri buat gitu ya. Aku sendiri buat sebelum interview. Jadi kira-kira potensialnya apa aja nih yang keluar gitu kan. Ya, I think that's all guys untuk video kali ini. Thank you guys for watching my video. Jangan lupa buat di-subscribe buat yang belum subscribe. Karena kedepannya aku masih bakal share more tips gitu ya, dan juga S2 in UK Live. Kalau misalnya teman-teman masih mau nonton di channel YouTube ini, jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok aku juga @franciscasonia, karena aku juga sering sharing-sharing di sana. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, kalian bisa bantu untuk share video ini ke keluarga atau teman kalian yang membutuhkan informasi-informasi ini ya. I think that's all guys from me. Thank you guys for watching my video. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you.